Gue pengen tahu deh, gue pengen loh ketemu sama dia, ramal gue deh. Ramal gue berapa uang di rekening gue. Gue tantangin. Kalau seandainya benar, gue kasih uang itu buat lo. pemilihan seseorang cincin kawin atau kepanitiaan segala macam. Kalau seandainya gini, jadi gue sebenarnya include ke acaranya mereka itu hampir 100%. Cuma kalau seandainya kayak pemilihan-pemilihan pun juga gue pasti ngasih tahu lah, ini ada ini nih, kita gini gitu. Cuma kan ya bersuara lah. sedikit bersuara jelas gitu, tapi kan semua balik ke mereka. Kita kan cuma orang yang benar-benar support, yang sayang banget sama mereka nih gitu loh, bukan cuma gara-gara kita bekerja, mereka lagi naik, uang mereka banyak, penghasilan kita juga banyak, enggak, bukan kayak gitu. Karena gue juga ngerasain sama Bilar pun juga dari susah gitu loh. Karena juga bukan talent gue juga bukan Bilar aja, jadi bukan masalah karena uang, dan ini tuh masalah karena kepercayaan. Ketika Bilar sudah mempercayakan gue untuk membantu dia, ketika Lesti sudah mempercayakan gue untuk ngebantu dia di acara pernikahan mereka berdua, makanya gue bukannya gue tidak mau jawab, gue selalu bilang kan, dia akan kasih tahu ke media, cuma bukan dari mulut gue, karena menurut gue tidak etis kalau gue yang ngomong. Karena kan yang nikah bukan gue sama Bilar, bukan gue sama Lesti. Kalau gue nikah sama Bilar, nah tangkep kan. Kagak, nanti diramal lagi. Lahirnya dari punggung nih, lahirnya. Bang Dery, tapi lagi-lagi tidak melupakan prokes gitu kan. Oh jelas. Mereka berdua punya fans yang begitu besar. Yes. Itu udah dipikirkan nggak sih bang? Sudah. Seperti apa? Gue sempat komunikasi sama Karuben. Karuben kan juga punya ini kan, kayak lab yang buat PCR swab dan lain-lain. Gue kerja sama juga beberapa, dan alhamdulillah sih juga beberapa udah vaksin. Dan sebenarnya vaksin kan juga tidak 100% ya, tapi setengahnya kan udah ada cover lah, vaksin segala macam. Terus juga kita selalu ada antigen dan PCR di sana. Karena kan menurut gue ini kan juga acara kan juga nggak bisa rame gitu. Jadi karena ya acara ini kan juga terjadi karena Bilar juga sayang sama fans-fansnya yang harus mereka lihat sebenarnya ini bener nggak sih gitu. Makanya dia pun harus dijaga, makanya juga tidak bisa mengundang terlalu banyak. Makanya sebenarnya pengen kalau kita pengennya secara agama ya dia pengennya sih tertutup semuanya, sakralnya gitu. Tapi kan dia tahu dia dua-duanya kerja di dunia entertain, media juga ngebantu dia selama ini gitu loh. Ya tapi balik ke medianya itu juga gitu. Makanya gue selalu nge-treatment anak-anak gue setiap ada media, sebisa mungkin lo wawancara deh 1 menit gitu loh. Walaupun tapi emang kalau harus belakangan ini setiap hari diwawancara, gue ngeri mulut anak gue berbusa. Iya kan, beritanya sama pertanyaannya. Dan alhamdulillah nggak berbusa sih, diladenin aja. Nah, iya, gue ngerinya tadi berbusa, keluar keong. Gak bisa tuh ngomong lagi kan, gue takut aja. Pokoknya gue selalu minta sama semuanya doain semoga acaranya lancar, berjalan dengan baik sampai hari H, dan sudah pasti kita tidak akan menutupi sesuatu ke media. Cuma kan ngerti lah, Lesti kan masih punya terikat kontrak juga sama station, sama beberapa kontrak pekerjaannya dia, dan Bilar juga masih. Jadi pasti ada beberapa yang kerja sama, dalam arti kan emang mereka juga membantu gitu. Udah pasti tenang aja, kabar bahagia tidak diumumin, tidak mungkin doa itu. Yang penting kan lo kagak kagak doain yang buruk-buruk. Berarti Bang Dery bilang atau mau nanya nih, lo sweet dah. Berarti itu tanggal 13 itu acaranya memang di lamaran itu di stasiun itu, atau sebelumnya paginya atau siangnya, atau itu di mana ada tempat lain, atau emang di situ aja? Ramalan ya di tempat situ aja. Nggak di mana-mana. Ya kalau ramalan pindah-pindah ribet banget, bawa lagi gotong, desain lagi, itu lagi, pegel amat beberapa orang kita pakai buat pindah-pindah. Artinya di gedung yang di situ kan, di gedung mana coba? Gedung mana? Coba kasih tau gua. Gedung mana? Pasti ada yang bilang nih Intercon, ya kan? Ya kan ada yang bilang, kemarin ada yang nanya gua, ada yang nanya gua, "Bang bener kah bakal di gedung Intercon?" Kan gua udah bilang, "Lu makanan Cina kali. Coba lu datang tanggal 13 ke sono. Ada enggak tuh keramaian?" Salah. Sumpah salah. Di Studio 5 kali ya? Mana? Studio 5. Oh, itu Studio 5 Indosiar. Konser dia. Jangan kayak gitu dong. GBK. GBK lu mau dituntut Jokowi gua.
Enggak lah, enggak ada. Di Intercon enggak ada. Tanggal 13 masuk kayak gue ngasih tau dari sekarang aja daripada Studio kalian 5 juga capek ya. Studio 5 juga Studio Studio 5. dikata Irfan Hakim sama Gilang Dirga pada mau nge-host gimana sih di Studio 5? Enggak lah. Ada acara, ada di suatu tempat. Oh. Kalian ini kalau ngegoreng orang gini. Enggak. Jakarta. DKI Jakarta ya buat tiket DKI Putri Indonesia Jakarta. DKI 1, DKI 2, DKI 3 tenang aja. Tenang lah, pokoknya dia pasti akan ngumumin, dia pasti juga akan ngasih tau media. Makanya gue bilang ada beberapa acara yang akan ke media, ada beberapa acara yang tidak. Karena menurut dia kayak ini harus sakral. Dia tidak pernah mau ganggu apapun gitu loh. Berarti Bang Dedi bilang kan waktunya dekat banget gitu kan. Lamarannya 13 Juni. Deket banget lah, naiknya bisa. Gue aja bisa. Berarti di bulan Juni juga. Bulan Juni juga. Kalender ada. Makanya sudah kalender ya sih nggak ada lagi. Ntar lah ya, ntar kita wawancara lagi. Kalender gue mati lagi. Bang Dery mungkin banyak yang suka, banyak juga yang ada nyinyir nih kemarin kayak pengumumannya kayak ngasih award ke orang atau kayak ngasih juara lomba 17 Agustus. Semua pendapatnya gimana? Ya karena kan yang bahagia mereka bukan dia, yang nggak bahagia, dia mungkin dia nggak bahagia kali ngomong kayak gitu. Kan gue bilang tadi, sebenarnya kita tuh nggak pengen ngumumin sampai sebegitunya, ada kayak apa kertas itu tuh semua secara dadakan. Dalam artian dadakan tuh bener-bener yang tidak kita bikin-bikin. Karena satu kan juga kasihan kan kalian ngejar tanggal. Karena emang ini pekerjaan kalian mencari berita, bukan karena emang gimana siapapun yang lagi naik pasti harus dikejar. Maupun gimana tanggapan itu artis ke wartawan pasti akan dikejar terus. Ya itu yang makanya diumumkan daripada kalian menekan mereka juga, kasihan orang malah berpikir negatif terus, makanya dia ya udah dia jawab aja di situ. Dan mungkin bukannya kayak baca undang-undang gitu atau baca proklamasi, bukan. Ya kan kita lagi di program suatu acara dan itu treatmentnya lagi pada seperti itu konsepnya di hari itu, dan mau nggak mau kan kalau mau masuk ke sana kan harus sesuai konsep kan. Ya akhirnya mengikuti konsep aja. Dan kalau menurut gue sih tidak penting gimana cara bacanya sih, yang penting kan gimana caranya mereka jujur, ya cara menyampaikan kejujuran mereka kalau seandainya di tanggal itu mereka punya acara gitu. Untuk masa Kata-kata yang mereka ucapkan. Yang- Kata-kata pertama yang mereka ucapkan. Yang mereka Selain ucapkan menangis, gini ya. loh, percaya nggak sih setiap kita ngeluarin kata-kata untuk seseorang itu doa loh, itu doa. Mau nggak sih kalau seandainya kalian ada yang ngucap nih ya, apalagi orang yang tidak kalian kenal, tiba-tiba kalian pengen misalnya anak kalian lahiran, terus tiba-tiba dia ucap kayak gini, baiknya semoga anaknya sehat segala macam bla bla bla, terus tiba-tiba ada yang ngomong gini, iya semoga anaknya paling juga sebulan habis itu meninggal. Itu aneh banget orang kayak gitu menurut gua. Maksud gua lo cari duit sampai sebegitunya, sampai masalah rumah tangga orang yang nanti kedepannya lagi pengen baik-baik aja, adem ayem aja, lagi butuh banyak doa, banyak support, tiba-tiba lo matiin kayak gitu aja. Apa sih maksudnya apa gitu loh. Kalau gue tipikal orang yang nggak mau banyak basa-basi, kalau mau ketemu yuk kita ketemu gitu loh. Gue nggak perlu kok bawa Bilar sama Lesti, cukup gue sendiri aja. Gue kasih lihat semua omongan lo, gue kasih bukti semuanya kalau lo maksudnya apa ngomong kayak gini. Gue cuma pengen nanya baik-baik aja, gue juga nggak pengen kok Udah coba menghubungi mungkin? apa. Udah coba menghubungi? Kalau aku tuh bukan tipikal nggak mau menghubungi sih, karena kan sebenarnya kan dia yang selalu ngomong-ngomong kayak gitu kan. Sebenarnya kalau dia udah dengar statementku sih, kalau seandainya orang yang berpikir dan pendidikannya bagus ya, dia akan tahu, dia akan menghubungi itu dengan sendiri kalau dia merasa bersalah. Ataupun lo tidak merasa bersalah deh, oke deh, misalnya kita deh yang salah, bilangnya kalau orang-orang netizen bilangnya kayak baperan, oke kita yang salah. Lo nggak pengen menghubungi kita nih orang yang salah, lo orang yang benar gitu. Maksud gue kayak aneh aja, dan gue kalau untuk menghubungi dia deh kayak enggak deh, gue nggak mau menghubungi duluan sih, karena kan bukan gue yang mulai. Jadi kayak if you start ya lo duluan aja yang mulai, nanti gue yang akhiri dengan baik-baik gitu aja. Jangan cuma lo bisa mulai tapi lo nggak bisa ngakhirin, karena bukan gue yang mulai. Jadi lo mulai semua drama ini, Yusuf ayo lo mau ketemunya di mana, mau nggak ada kamera, mau ada kamera gue juga berani. Karena menurut gue statement yang terakhir dia itu udah kelewatan banget menurut gue gitu. Tadi Bang cukup Dedi membunuh semangat mereka berdua nggak sih bang? Membunuh semangat sih tidak, karena kan juga apa ya, nggak kenal juga gitu loh. Cuma kata-kata itu nempel. Karena orang nikah belum tiba-tiba mau bercerai, gimana ceritanya? Orang mau nikah belum bercerai, kenapa lu nggak ngeramal diri lo aja dari dulu? Kapan lo punya Alphard? Ya kan? Sekarang kan pintu mobil lo udah slide nih, gara-gara sering kayak gini-gini. Lo tanya harus dari dulu, kapan seandainya lo bakal punya anak 4, lo kapan punya anak sekian, lo kapan punya duit banyak gitu. Kenapa lo nggak ngeramal diri lo sendiri? Kenapa harus lo ngeramal orang lain gitu loh? Makanya gue belakangan ini agak sewot-sewot aja sama kata-kata ngeramal kayak gitu. Karena menurut gue lo ngeramal apapun boleh deh, yang misalnya tentang cinta dalam artian kayak mereka masih pacaran, ya mungkin diperbaiki harus sifatnya gini-gini, itu better. Karena itu jadinya ngasih masukan buat dia. Betul. Kalau nanti kamu sudah menikah, misalnya bilang harus ABC, kalau Lesti sudah menikah Lesti itu harus ABC, itu kata-kata yang bagus. Tapi kalau seandainya
mau bercerai, lu kenapa nggak lu ngeramal diri lu? Gue bilang lu ramal diri lu biar lu bahagia, rumah lu segede gaban, lu viral, lu terkenal, biar wartawan semua ke lu, nggak nyari-nyari lu gara-gara masalah, nyari lu gara-gara kebahagiaan, itu baru bagus. Maksudnya lebih diperhalus lah ya bang. Iyalah, diperhalus lah. Lu bilang, Kalimatnya. aduh. Kalau nggak lu bilang gini deh, ya sengaja ya kalau mau ngeluarin statement kayak misalnya, ya semoga pernikahan kalian berjalan sekali seumur hidup, panjang segala macam, jangan sampai ada kendala, jangan sampai ada orang ketiga yang akan memecahkan itu better loh. harusnya. Ini bilang loh abis menikah bercerai. Hanya bertahan. Iya, berapa- hanya bertahan sebentar habis itu bercerai. Gue pengen tahu deh, gue pengen loh ketemu sama dia, ramal gue deh kapan gue meninggal. Sumpah, gue pengen banget. Kalau nggak gini, ramal gue berapa uang di rekening gue, buat tantangin. Kalau seandainya benar, gue kasih uang itu buat lo. Sumpah, gue kasih semua uangnya buat dia. Ramal deh. Kan lu bisa ngeramal, lu bisa ngebaca sesuatu dong, gitu loh. Lu pasti bisa ngebaca semua orang-orang di sini lah. Kenapa lu nggak jadi Tuhan? Bang Dery bilang melihat mereka berdua menangis gitu kan. Dan Bang Dery sudah menyampaikannya begitu emosinya dan murah-murah. Ya. Terpikir nggak sih seperti yang Mbak Dery bilang kan berapa artis diramal sampai dengan begitu. Terpikir untuk maju ke jalur hukum atau seperti apa, kan seperti yang Mbak Dery bilang mencemarkan nama baik. Yes. Tadi bilang. Sebenarnya kalau dibilang ingin melanjutkan ke jalur hukum sih ya, kalau gue ngelihat Lesti apalagi ya. Dan untung mereka dua-duanya tuh orang-orang baik ketika gue bilang, ini harus aku giniin. Udah nggak apa-apa kak, udah nggak apa-apa. Masih kayak gitu loh, masih kayak gitu, gue masih ada chatnya. Kalau dibilang sekarang gue akan melanjutkan itu ke jalur hukum, kalau menurut gue sih kayak nanti dulu lah. Karena Kumpulin berita bukti-bukti bahagia, dulu nggak usah bukti-bukti gue banyak. Berita bahagianya dia lebih penting dibandingkan berita dramanya dia. Ya. Sekarang dua manusia ini bahagia, mungkin dengan bahagia nanti mereka akan menutup itu semua. Iya. Iya dong. Soalnya apa ya? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya latar belakang itu dia siapa. Gue jujur nggak Motifnya tahu. apa Iya gitu. motifnya apa, tujuannya apa. Mungkin kalau seandainya emang pengen juga masuk ke dalam kontennya mereka, yuk masuk ke dalam kontennya mereka. Collab dengan Collab baik-baik dengan ya. baik-baik dan posisinya yang lo ramal ini tuh bukan konten. Iya. Betul. Yang lo ramal ini tuh adalah tulusnya mereka. Orang tuanya aja tuh tidak tahu loh tanggal mereka kapan. Kalau orang nggak tahu tentang Bilar sama Lesti itu pada so tahu. Ketika Bilar kenal Lesti baru seminggu 2 minggu, itu Bilar sudah datang ke orang tuanya. Bilar itu tidak pacaran sama Lesti. Bilar itu tidak pernah melakukan aneh-aneh. Bilar itu punya impian dari dia muda, 20 lah dalam arti. Dia tuh pengen banget nikah cepat. Dan akhirnya tercapai. Ketemu jodohnya. Iya, ketemu jodohnya. Dibilang Bilar pansus, dibilang Bilar ini segala macam, gue tidak peduli karena menurut gue mereka dua-duanya sama-sama saling menguntungkan. Menguntungkan dalam arti menguntungkan secara circle. Temannya Lesti penyanyi, sekarang Lesti juga punya teman pemain sinetron. Temannya Bilar pemain sinetron, dan sekarang Bilar juga punya teman penyanyi. Dan itu sampai situ aja. Rezeki itu udah diatur sama Tuhan apapun caranya. Selama lu punya sifat baik, lu melakukan hal baik, lu semangat untuk kerja keras, pasti rezeki lu akan lancar. Nggak perlu cari sensasi. Bang Dery lebih